Hanya ada dua kemungkinan siapa Rocky Gerung ini. Saya menduga jika bukan apa yang ditunjukkan, sepertinya Rocky Gerung ini adalah seseorang yang dibayar. Dugaan saya agar nama Jokowi tetap ada di masyarakat. Dengan menyerangnya dan terus-menerus menjatuhkannya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda tanya yang kita semua coba untuk mengerti. Tonton sampai selesai sebelum kalian menilai. Karena ini adalah sebuah hal yang saya kira akan sangat bisa dipercaya. Sehingga kalau kalian menonton hingga selesai, kalian akan percaya. Seperti saya yang akan menduga bahwa Rocky Gerung sepertinya memang dibayar untuk menaikkan popularitas Jokowi dengan cara terus menyerangnya. Oke, Rocky Gerung di sebuah acara. Kayaknya pas banget momen kemerdekaan kemarin dia mengisi sebuah acara. Beliau ini dengan bridging awalnya karena menurut dia, menurut penuturan dia sering diserang karena nggak pernah mengkritik Pak Prabowo sekeras dia mengkritik Jokowi. Ya akhirnya dia membahas sedikit tentang Pak Prabowo, cuman ujung-ujung ke Gibran lagi. Menurut Bung Rocky ini, kalau memang Gibran ini tidak bisa dimakzulkan dengan mengajukan namanya ke DPR, cukup kirimkan mahasiswa ke gedung DPR itu sendiri seperti 1998. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Emang yang nurunin Soeharto itu mahasiswa. Yang menurunkan Soeharto itu adalah Amerika. Itu menurut saya. Saya ikut demo yang ada di Bandung karena saya tingkat 2 saat itu. Dan saya tahu bahwa bukan mahasiswa yang akhirnya berhasil, tapi tekanan dari Amerika. Dan akhirnya membuat Pak Harto saat itu mungkin akhirnya harus menyerahkan kepemimpinannya kepada Pak Habibie. Maka sejatinya kalaupun mahasiswa ini dikerahkan ke DPR, maka semua ini harus dengan sebuah alasan yang jelas. Lalu apa alasan mereka harus menurunkan Gibran jika Gibran tidak berbuat apapun? Dan kembali, jikalaupun ternyata ada hal yang terjadi seperti Pak Harto sekalipun, saya kira yang membuat kemarin akhirnya Pak Harto itu memberikan kepemimpinannya adalah karena tekanan dari Amerika Serikat. Oke, tapi kan kalau dari sarannya Bung Rocky ini, seolah-olah Bung Rocky ini memang menyarankan shortcut atau mungkin cara singkat untuk memakzulkan Gibran itu sendiri. Menurut Mas Denny Darko seperti itu. Makanya yang disampaikan ini nggak masuk akal. Bahkan sama-sama mustahilnya dengan memakzulkan Gibran melalui konstitusi. Seperti apa yang diceritakan. Terus dia katakan juga kalau dikerahkan nanti akan terjadi seperti Pati. Tahu sekarang apa yang terjadi di Pati? Itu video kapan? Yang Rocky ini baru sana. Itu diuploadnya 2 hari lalu. Cuma dia ngomongnya 19 Agustus. Pati demo 25 Agustus sudah dibatalkan. Sudah tidak ada demo lagi. Tidak semudah itu. Lantas, kalau misalkan kita berbicara tentang sosok Rocky Gerung itu sendiri ya, kita memang tahu beliau ini sosok yang kontroversial. Cuman apakah tindakannya yang sudah sejauh ini menurut saya ya, secara opini saya ini sudah masuk ke penggiringan opini untuk pada akhirnya masyarakat ini berdemo secara besar-besaran. Nah makanya ini semakin menguatkan bahwa seseorang yang berusaha, yang saya kira ya dan saya anggap di sini menghasut untuk melakukan sebuah anarki, ini kok bisa kayak Sylvester juga nggak ditangkap gitu loh. Dari dulu Rocky Gerung ini untouchable, maka saya curiga dia ini memang secara profesional dibayar melakukan serangan-serangannya, dan serangannya ini yang membuat akhirnya nama Pak Jokowi terus dibicarakan, popularitasnya ini meningkat. Bahkan kalau elektabilitasnya ini diuji lagi, saya pikir akan masih tetap memiliki elektabilitas lebih tinggi dibandingkan Mbak Puan atau ketua umum partai-partai yang lain sekalipun. Oke, tapi kalau kita berbicara secara demokrasi ya, menurunkan seseorang pejabat publik dengan cara berdemo atau mungkin demonstrasi besar-besaran itu, tapi bukan itu hal yang sah dan dilindungi konstitusi. Betul. Jika dilakukan oleh rakyat, bukan oleh mahasiswa SJW yang terus kemudian mudah terprovokasi oleh hal seperti ini dan mudah sekali untuk tertipu oleh editan AI tentang Bu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa guru itu beban. Maka kalaupun mahasiswa-mahasiswa itu berkumpul, mereka tidak akan bisa memakzulkan karena memang masih banyak masyarakat yang tidak ingin itu dimakzulkan. Lalu mereka ini mewakili siapa? 16%. Berapa? 20? Berapa persen? 8. Oke. Nah, kita juga menyoroti tentang saran
Bung Rocky ini ya. Cuma kan di satu sisi juga pemakzulan Gibran dan juga isu ijazah palsu Jokowi ini ternyata belakangan ini di tanggal 20 Agustus ini ternyata naik lagi. Lantas, apakah ini juga sebuah pertanda bahwasanya jika Bung Rocky sudah mulai meramaikan isu pemakzulan Gibran ini akan kembali ramai lagi dan menciptakan ombak besar kembali? Saya pikir ini sebuah upaya agar nama Pak Jokowi ini tetap dibicarakan oleh semua orang. Bahkan saya juga ikut curiga ini Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan sebagainya. Saya menduga ini jangan-jangan juga professionally paid untuk menaikkan nama Pak Jokowi. Karena ya lihat, akhirnya semua orang tetap membicarakan Pak Jokowi. Pensiunan yang ngirimkan WA video menceritakan tentang Pak Jokowi dan sebagainya di grup reuni atau grup alumni yang berisi kakek-kakek yang padahal mereka udah nggak punya penghasilan itu, mereka masih tetap membicarakan tentang Pak Jokowi. Jadi saya mencurigai ini sebenarnya mereka adalah aktor-aktor yang ikut untuk meramaikan ini tadi, yang akhirnya nggak ada juga tindakan hukum yang terjadi. Oh, berarti selama ini Rocky Gerung ini... Saya mencurigai dan menduga seperti itu. Iya. Tapi kalau kita bilang, apakah memang serangan ini enggak... Kalau memang beliau dibayar ya, mari kita berasumsi beliau dibayar. Tapi apakah serangan yang ini tidak berlebihan? Maksudnya tidak terlalu berlebihan atas dasar provokasi masyarakat yang... Ya nggak tahu, kalau mungkin berlebihan, ya mungkin saatnya Pak Prabowo akan bilang, Rocky, sisi, Rocky, sisi. Seperti itu mungkin. Tapi jika enggak ya kita akan melihat ya ini terus terjadi gitu loh, dan nggak ada itu penghasutan makar loh datang ke gedung. Terus apa alasannya? Karena fufu fafa, karena apa? Itu pun nggak bisa dibuktikan kan. Lalu apa alasannya? Coba tuliskan di bawah sini. Harus seperti apa? Lantas, isi kolom komentar, mari kita berpindah situ. Isi kolom komentarnya juga banyak sekali yang setuju jika memang... Itulah yang membuat orang-orang yang terus melakukan sebuah gerakan social society atau upaya untuk oposisi ini dipertanyakan kemurnian gerakannya, ataukah karena mereka menikmati ketenaran video ratusan ribu views atau AdSense yang mengalir saat menjelek-jelekan pemerintah, menteri keuangan atau menteri apapun, hingga mantan presiden kita. Ini sesuatu yang bahkan seorang YouTuber besar ini mengatakan bahwa kalau nanti ternyata dia nggak menceritakan atau nggak mengkritik, penontonnya nggak banyak. Ini kan menunjukkan bahwa ya kritik itu memang menarik penonton. Tapi kalau ternyata kontennya terus menyebarkan kebencian, ini yang sangat disayangkan. Untungnya teman saya ini memberikan informasi yang tetap berimbang. Dan terkadang memang menjadikan itu sebagai clickbait untuk menarik perhatian orang. Tapi jika terus dilakukan, kanal penuh kebencian seperti Hersubeno Point atau Refli Harun, mereka berkedok demokrasi dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Abraham Samad channel. Dulu saya sempat diminta untuk bikin desain interior, untuk nggak jadi. Nah ini kan sesuatu yang saya mempertanyakan ke arah mana mereka ini. Nah, saat mereka nanti dipertanyakan dan diproses hal yang mereka coba untuk sebarkan ini, mereka bersembunyi dan berkedok, ini demokrasi. Ini adalah upaya untuk mencerdaskan rakyat dan sebagainya. Marilah kita jelaskan mana yang akan masuk ke makar penghasut dan mana yang bukan. Dan saya kira orang-orang ini sebenarnya tahu. Apakah mereka memang tahu tapi tidak mau melakukan? Ataukah mereka ini sebenarnya tidak tahu? Ataukah mereka ini menikmati ketenaran yang diberikan dengan uang yang bergelimang dari AdSense? Ataukah jangan-jangan, ya bisa saja dugaannya mereka ini oknum yang dibayar secara profesional. Tapi kalau kita berbicara tentang kritik, Bung Rocky ini kebanyakan kritiknya ya memang pedas dan juga berdasarkan filosofi beliau, berdasarkan keilmuan beliau. Tapi saya ke disclaimer nggak setuju sama Rocky Gerung ya. Saya sering juga setuju. Maka saya tidak pernah memandang siapa personnya. Kecuali kalau ternyata dia melakukan sesuatu yang anomali. Nyerang Jokowi, nggak nyerang Prabowo. Iya. Tapi kita berbicara tentang konten video yang itu. Jokowi sudah turun, tapi kejahatannya masih hidup. Itu soalnya. Itu banyak sekali orang-orang yang setuju, tapi itu tidak berdasarkan data. Maksudnya tidak berdasarkan data ya kayak kita kembali lagi bilang ya. Apakah memang benar kalau di demo mahasiswa itu bisa turun lebih cepat? Apakah memang maksudnya itu jalan pintas yang tidak menimbulkan luka yang lebih besar atau seperti apa gitu. Jadi orang main setuju-setuju aja menurut saya. Oke, saya pun juga nggak mengetengahkan data secara komprehensif di sini, di konten saya. Dan orang juga bisa saja menganggap saya melakukan sebuah insinuasi atau penggiringan opini. Itu silahkan. Tapi saya tidak ingin mengajak kepada kebencian. Itu yang pasti. Dan kalau dianggap bahwa penurunan menggunakan mahasiswa
ini akan lebih bisa? Saya pikir ini karena anggota DPR atau DPR itu sendiri tidak punya appetite atau keinginan untuk melakukan pemakzulan itu. Maka orang-orang yang berharap ini harus diberikan harapan palsu yang lainnya gitu loh. Dengan mengatakan bahwa jika mahasiswa nanti datang menduduki gedung MPR dan sebagainya, iya kalau mereka akan datang dan jelas karena mahasiswa sekarang pun pintar-pintar. Maka yang akan datang ini adalah mahasiswa SJW saja. Mahasiswa yang mengaku aktivis tapi mereka itu penuh kebencian dan mudah sekali driven by itu tadi. DFK, diskriminasi, fitnah dan kebencian. Dan itu jumlahnya pasti akan cuma sedikit. Dan kalaupun itu terjadi, rakyat yang sesungguhnya akan datang yang meringkus mahasiswa ini tadi. Paling nggak menyuruh mereka pulang, cuci kaki, cuci tangan, bobo, sampai mereka ini bisa bekerja dan punya penghasilannya sendiri untuk mencerdaskan pikirannya dengan lebih baik lagi dan tidak mudah dihasut oleh konten-konten seperti yang ada di sosial media sekarang. Kita berbicara lagi ya. Tapi sebenarnya ide Bung Rocky ini menurut Mas Denny Darko ini ya kemungkinan terjadinya kerusuhan, bukan kerusuhan. Demo mahasiswa besar-besar di depan gedung DPR itu seberapa besar kalau dia mengusulkan seperti itu ya? Bisa terjadinya seberapa besar? Karena kita yang nggak bisa kita pungkiri di 98 itu kan juga ada desakan ekonomi. Nah sekarang kita nggak dalam desakan ekonomi kan? Kita sedang dalam desakan ekonomi. Enggak, di 98 kan kita dalam desakan ekonomi karena ada resesi besar-besar. Nah, kalau sekarang kan enggak gitu. Oke, kalau ini kan sesuatu yang debatable. Bisa saja orang bilang dengan desakan ekonomi juga. Makanya saya ingin katakan bahwa saat itu demo mahasiswa memang benar adanya. Apakah mereka ditunggangi? Pasti ada, tapi itu lebih banyak yang tidak. Dan mereka memang menyuarakan aspirasi masyarakat. Tapi ketahuilah bahwa bahkan 30 SPKI sekalipun dan kejadian Pak Harto turun, saya masih meyakini ini semua terjadi karena United States of America. Pemerannya adalah mahasiswa. Tapi saat itu jika Amerika tidak ada, ya Pak Harto akan tetap ada di sana. Jadi saya ingin katakan bahwa jika saat itu yang menjadi pembeda dengan sekarang adalah mahasiswa saat itu tidak dihasut oleh hoax dan hal-hal yang sekarang ini terus disebarkan, terus diberikan. Dan mereka ini melakukan sebuah pergerakan yang mereka tahu ini disampaikan dari orang ke orang. Bukan karena menonton sebuah konten. Terus kemudian menjadi marah, terus kemudian melakukan sebuah gerakan yang akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah kalau kita bilang ya, kan tadi Mas Den bilang curiganya Bung Rocky ini dibayar profesional oleh Dugaannya begitu. Iya, dugaannya kan. Dugaannya dibayar profesional oleh Pak Jokowi. Cuman tak bisa kita pungkiri juga, Pak Jokowi pun sebenarnya tanpa orang-orang seperti Rocky Gerung pun ya bukan siapa-siapa. Iya. bukan siapa-siapa. Tapi di satu sisi juga Gibran pun ternyata sekarang sudah sama seperti Pak Jokowi. Maksudnya diomongin kejelekannya. Cuman kemarin pun pas ngelihat DPR joget-joget ya. Itu banyak orang juga yang mendukung Gibran gitu. Maksudnya keterkenalan ini kayaknya sudah berpindah ke Gibran dan kekuatannya juga berpindah ke Gibran. Apakah serangan-serangan ini juga lama-kelamaan akan dialihkan ke Gibran? Maksudnya Pak Jokowinya dipensiun kan? Kok dipensiun kan bahasanya gimana ya? Mau dihentikan? Saya pikir enggak ya, karena mungkin dalam paket kontraknya ini sekeluarga yang diserang. Kira-kira begitu. Coba tuliskan jika saya salah atau apa, atau kalian punya bukti screenshot kontraknya, pastikan asli dan dibawa ke Mas Roy Suryo dulu. Tapi di sini yang ingin saya bagikan adalah satu upaya untuk kita berpikir kritis. Mengapa Rocky Gerung tidak ditangkap atau diperiksa? Bahkan saat kemarin pun dia mengatakan sesuatu yang sekeras dan seharus itu. Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Dan ini harusnya jadi sebuah pengingat bahwa kenapa yang diserang juga cuma Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Maka bisa dipastikan ya kemungkinan itu tadi. Atau jangan-jangan dia nggak menyerang yang bayar dan menyerang yang nggak bayar. Hanya dugaan. Tapi kembali lagi, coba berikan saya sebuah logika yang lain. Jika ternyata ini salah, bahwa Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa jika hari ini tidak ada Rocky Gerung, Rismond, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Maka Refli Harun? Ya, kalau itu yang lainnya nanti maksudnya. Tapi kan mereka ini yang didepankan. Refli Harun ini kalau saya kira pemeran pembantu ya, bukan pemeran utama. Nah, artinya kalau nanti sampai mereka ini pun tidak masuk bui, maka semakin jelas dugaan selama ini. Dan kita pasti akan menduga-duga ini pasti akan ada episode berikutnya yang akan membuat ya Pak Jokowi ini semakin terkenal lagi. Anggap saja ini semua hanyalah halunya saya, tapi jika kalian yang berpendapat sama, coba tuliskan di bawah sini. Dan apakah betul bahwa perpolitikan di Indonesia memang seabsurd itu? Jika memang iya, apa yang harus dilakukan? Dan jika tidak, maka kira-kira siapa yang ada di balik semua ini? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.